Kembali di Metro Siang pemirsa, terdapat informasi bahwa DKI Jakarta akan menerapkan lockdown akhir pekan mulai 12 Februari 2021. Dan benarkah informasi tersebut? Livia Ramadanti akan menyampaikan faktanya untuk Anda. Silahkan Livia. Yohana dan juga pemirsa, pekan ini media sosial memang masih diramaikan dengan informasi sesat berkaitan dengan pandemi COVID-19. Dan selain informasi tadi, kami juga akan mengecek kebenaran dari informasi miring yang beredar di media sosial. Dan kita masuk ke informasi pertama. Kali ini beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang berisi informasi bahwa Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akan diadakannya lockdown di DKI Jakarta yang dimulai pada 12 sampai 15 Februari 2021 atau tepatnya pada hari ini. Disebutkan pula bahwa pada masa lockdown tersebut, seluruh rumah dan toko harus ditutup dan masyarakat tidak boleh keluar. Bagi yang melanggar akan ditangkap, diswab dan dikenakan denda. Benarkah informasi yang beredar luas di jejaring WhatsApp tersebut? Kita cek faktanya, ternyata berdasarkan informasi yang sudah kami telusuri dari berbagai sumber bahwa informasi tersebut adalah informasi yang salah. Karena dari Pemprov DKI Jakarta melalui Anies Baswedan telah menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diterapkan di DKI Jakarta. Jakarta tidak berencana menerapkan kebijakan lockdown di akhir pekan. Waspada adanya perkembangan di masyarakat ini ternyata hanya beredar di media dan juga di masyarakat saja dan tidak dalam posisi mempertimbangkan apalagi akan menetapkan bahwa akan ada lockdown akhir pekan di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian informasi yang tepat adalah DKI Jakarta bersama sejumlah wilayah di Jawa dan Bali akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. PPKM Mikro ini telah aktif dilakukan sejak 9 Februari lalu dan apa saja yang diatur dalam PPKM Mikro, berikut ini data informasinya bahwa tanggal 9 sampai 22 Februari PPKM Mikro ini akan diterapkan di Jawa dan di Bali dan pemerintah mewajibkan semua kepala daerah di Jawa dan Bali membentuk poskomando di sini yaitu posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan dan juga ada 4 kategori zonasi di tingkat RT yang harus diperhatikan yaitu ada zona hijau, zona kuning, zona oranye dan juga zona merah. Lalu apalagi informasi terkait dengan PPKM, kami juga sudah merangkumnya di sini bahwa ada aturan-aturan yang sudah disesuaikan dan juga ada perubahan sedikit. Bisa dilihat di slide berikutnya. Di sini kita lihat bahwa ada pusat perbelanjaan yang sudah membatasi jam operasional hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kemudian tempat ibadah menjadi kapasitasnya 50%, restoran ini bisa melaksanakan dine-in atau makan di tempat sebesar 50%, kemudian juga perkantoran akan menerapkan WFH yaitu sebesar 50%, pembelajaran ini masih dilakukan secara jarak jauh, kemudian tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan penambahan kasus COVID-19 dan juga memberikan perlindungan bagi tenaga medis. Jadi informasi yang menyebut bahwa DKI Jakarta akan menerapkan lockdown adalah informasi yang salah. Beralih ke cek fakta lainnya, sebuah akun Facebook mengunggah postingan yang menyebutkan WHO telah mengeluarkan anjuran baru untuk tidak memakai masker di saat pandemi COVID-19. Seruan itu disebutkan dikeluarkan saat WHO menggelar konferensi pers pada 22 Januari 2021. Dan sekali lagi kita perlu cek faktanya apakah benar informasi tersebut. Kita lihat ternyata berdasarkan informasi yang sudah dilansir oleh situs AFP, klaim tersebut adalah keliru. Memang benar pada 22 Januari 2021 WHO menggelar konferensi pers namun tidak ditemukan narasi adanya anjuran untuk tidak memakai masker di saat pandemi COVID-19. Dalam konferensi pers tersebut, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19 Maria van Kerkhove ini justru menyebutkan bahwa masker adalah salah satu aspek pengandalian dan salah satu aspek untuk mengurangi penyebaran virus dan berikut pernyataan selengkapnya kita perlu menekankan itu untuk tidak ada lagi satu solusi yang cukup, bukan masker saja, bukan jarak fisik, bukan kebersihan tangan, melainkan juga masker ini penting untuk diterapkan. Jadi informasi yang menyebutkan bahwa WHO meminta untuk masyarakat tidak lagi menggunakan masker adalah informasi yang salah. Masih tentang penggunaan masker, kali ini sebuah informasi bergulir di media sosial Facebook yang menyebut penggunaan masker pada anak berbahaya karena bisa menyebabkan kekurangan oksigen dan stres secara psikologi. Informasi semacam ini bukan kali pertama beredar di media sosial sejak pandemi COVID-19 ini melanda dunia. Penyebaran informasi sesat berkaitan dengan masker sudah cukup masif, namun
kali ini kita kembali cek faktanya. Apakah benar menggunakan masker bagi anak kecil akan mengakibatkan kekurangan oksigen? Ternyata informasi tersebut sudah ditangkal juga oleh Ketua Divisi Penyakit Menular di RS Anak John Hopkins yang mengatakan banyak oksigen melewati masker, anak-anak di atas 2 tahun aman memakai masker. Lalu apakah berpengaruh pada psikologi anak? Berikut juga kami sudah tampilkan pendapat ahli bahwa Direktur Psikologi dan Neuropsikologi di RS Anak John Hopkins juga mengatakan masker tidak mencegah anak-anak untuk berkomunikasi secara memadai dengan orang lain. Mata dan ekspresi wajah masih bisa tersampaikan. Jadi informasi yang menyebutkan bahwa menggunakan masker akan mengurangi oksigen dan juga akan menyebabkan gangguan psikologi adalah informasi yang salah. Dan itu tadi rangkuman informasi cek fakta kami pekan ini. Selalu ingat untuk saring sebelum sharing. Saya kembalikan ke Yohana. Baik, terima kasih Livia Ramadhanti untuk ulasan dan juga informasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.